Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Abdullah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir dan media serta teman-teman yang saya sayangi. Langsung saja, di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Ideologi Tafsir di Media Sosial dengan pemakalah yang pertama Dia Pramudia Suryaningrum, saya sendiri sebagai moderator, 2 Siti Nurul Hidayah, dan 3 Kurnia Ayu Trihamidah. Dengan rumusan masalah yang pertama bagaimana definisi ideologi, yang kedua bagaimana kemunculan ideologi dalam dunia penafsiran, dan yang ketiga bagaimana ideologi tafsir di media sosial. Sejarah Al-Quran telah berkembang di setiap zaman. Dengan berkembangnya teknologi, berkembang pula cara penyampaian Al-Quran. Tidak hanya ditulis dan dibukukan, Al-Quran sekarang ada yang direkam baik audio maupun video, dan juga disebar secara bebas di dunia gadget. Kita memperlihatkan bahwa pada setiap persinggungan tersebut, teknologi selalu membawa Al-Quran pada perkembangan yang baru. Secara timbal balik, teknologi ciptaan manusia mempengaruhi perkembangan Al-Quran, dan perkembangan Al-Quran mempengaruhi resepsi manusia terhadapnya. Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim. Bisa dimaklumi jika literatur Al-Quran juga banyak bermunculan di Indonesia. Akan sangat masuk akal jika dalam dunia digital saat ini konten Al-Quran, terjemah dan tafsirnya menjadi salah satu pemandangan harian. Dapat dilihat bahwa warga Indonesia lebih sering membaca buku digital daripada buku yang berasal dari percetakan. Hal ini disebabkan oleh minat warga Indonesia terhadap dunia internet sangat tinggi. Pembahasan A. Definisi ideologi. Ideologi merupakan suatu ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Anthony de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan sains tentang ide. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu secara umum dan beberapa arah filosofis, atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak yang diterapkan pada masalah politik, pada masalah publik, sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit, setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi, walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang eksplisit. Kata ideologi sendiri pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Prancis de Tracy pada tahun 1796. Kata ini berasal dari bahasa Prancis. Ideologi merupakan gabungan dari dua bahasa, yaitu ideo yang mengacu pada gagasan dan logi yang mengacu pada logos, kata dalam bahasa Yunani untuk menjelaskan logika dan rasio. De Tracy menggunakan kata ini dalam artian etimologinya sebagai ilmu yang meliputi kajian tentang asal-usul dan hakikat ide atau gagasan. Selanjutnya pembahasan yang kedua dan ketiga akan disampaikan oleh Mbak Siti Nurul Hidayah dan Mbak Kurnia Ayu Trihamidah. Baik, untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai munculnya ideologi dalam tafsir. Nah, munculnya berbagai ideologi atau mazhab keagamaan sangat mempengaruhi tafsir Al-Quran. Hal itu terjadi karena Al-Quran merupakan acuan pertama bagi kaum muslim pendukung mazhab-mazhab tersebut. Mereka berusaha mencari dalil untuk mendukung mazhab masing-masing, meskipun dengan cara memaksakan teks. Dengan pandangannya, mereka menafsirkan sesuai dengan jalan pikiran dan keinginannya sendiri, serta mentakwilkan ayat yang berbeda dengan mazhabnya sehingga tidak tampak berlawanan dan bertentangan dengan kepercayaannya. Nah, keadaan telah berkembang dan menyebar luaskan mazhab itu keluar lingkungannya sendiri dengan menggunakan berbagai macam penafsiran yang cenderung menyimpang dari makna firman Allah sesuai dengan mazhab mereka yang dianut.
Di antara kelompok-kelompok mazhab itu, Mu'tazilah merupakan kelompok yang banyak mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran secara tidak proporsional dan menyimpang makna teks-teks Al-Quran dari makna yang sebenarnya. Dalam hal itu dilakukan karena untuk mendukung prinsip keyakinannya. Pada waktu itu telah terjadi penafsiran bias-bias ideologi tertentu karena mufassir dengan latar belakang ideologi mazhab, keilmuan, dan politik berusaha mencari justifikasi melalui ayat-ayat yang ditafsirkan. Nah, karena teologi Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara, perdebatan internal dalam satu bidang ilmu menambah semaraknya suasana keberpihakan atau ide-ide tertentu. Nah, menurut Abdurrahman Al-Haq, ada beberapa faktor mengapa sebagian mufassir terjebak pada ideologis. Nah, yang pertama yaitu mengenai tendensi buruk dari sebagian pemalsu riwayat yang kemudian dinisbatkan kepada Nabi. Yang kedua yaitu mengenai mufassir sudah meyakini makna tertentu dalam suatu ayat. Yang ketiga yaitu sebagian mufassir hanya berpegang kepada pengertian atau makna lugawinya saja. Nah, yang keempat yaitu relasi kuasa, di mana penguasa tertentu melakukan intervensi terhadap tafsir-tafsir yang dapat membackup legitimasi kekuasaannya. Cukup dari saya, bisa dilanjut untuk pembahasan yang ketiga. Dari dua pembahasan sebelumnya dapat diketahui bahwa ideologi merupakan pemikiran yang biasa diterapkan dalam kehidupan manusia. Nah, menyangkut tentang ideologi tafsir di media sosial, maka ideologi penafsiran merupakan macam-macam ideologi atau pemahaman atau pemikiran yang digunakan oleh tokoh-tokoh mufasir di media sosial. Para tokoh mufasir di media sosial memiliki ideologi yang lumayan kontemporer. Pemikiran mereka juga terpengaruh oleh ideologi negara dan ideologi agama, juga ideologi mazhab yang dianut oleh mereka masing-masing. Sekian.